ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, yang baru bergabung silakan Anda tonton video saya yang dulu-dulu. Oh iya, bagaimana akhir pekan Anda? Semoga semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin tenang, nyaman, rileks, dan semakin hari kesehatan semakin mewarnai di kehidupan Anda semua. Itu ya. Nah, ini rekan-rekan, saya itu sudah menulis buku dan ini nanti akan saya baca ya, yaitu apa? Temanya adalah jadi psikosomatik. Anda yang masih alami anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, saya mempunyai kesimpulan dari diri saya. Saya ini nggak dokter, tidak pakar kesehatan, bukan psikolog, bukan seorang ahli hipnoterapi, bukan seorang ahli spiritual, tetapi saya adalah pelaku, tersangka dari sakit ini. Jadi saya paham dengan sakit ini, kelemahannya apa, yang memperburuk dari sakit ini itu apa. Saya paham sekali. Nah, ini nanti akan saya bacakan penyebab atau Anda menjadi parah atau menjadi lebih terpuruk, ya bukan parah, menjadi lebih terpuruk mengalami sakit ini, itu dikarenakan apa. Nah, ini memang tidak susah untuk Anda lakukan, tetapi apa ya, kebalik ya, ini memang susah untuk Anda lakukan, tetapi Anda latih. Ini saya berikan sebuah kesimpulan dari saya ya. Jadi Anda yang masih terpuruk dalam sakit ini jangan sekali-kali atau Anda hindari nanti yang akan saya baca. Kalau ini Anda terima, ya alhamdulillah. Kalau Anda abaikan, ya terserah Anda. Yang penting saya sudah memberikan sebuah pemahaman, walaupun saya bukan dokter ya, pemahaman pada Anda semua. Oke, yang pertama adalah semakin Anda manja ya, sakit ini, maka akan semakin menjadi-jadi. Itu. Ini kan sakit pikiran, tetapi menyebabkan ke raga, gejala di raga. Nah, ini kalau Anda semakin manja, apa-apa Anda gak mau begini, gak mau begitu, gak mau olahraga, gak mau menggerakkan badan, gak mau meditasi, gak mau relaksasi, gak mau minum suplemen kesehatan, atau gak mau periksa dokter dan sebagainya. Nah, Anda manja, apalagi manja dengan tubuh Anda, gak mau menggerakkan ya. Nah, itu akan makin memperburuk keadaan Anda. Yang Anda manja adalah pikiran Anda gitu. Pikiran yang harus Anda manjakan
ya. Ragamu, sensasi yang Anda rasakan, jangan Anda manjakan, gitu ya. Memang tidak mudah untuk melakukan ini, tetapi Anda latih. Caranya bagaimana? Ya itu, sudah, gerakkan badan Anda. Lakukan olah nafas, meditasi, relaksasi. Lakukan 2 ikhtiar, insani dan ilahi, gitu. Jangan Anda merenung saja, itu akan memperburuk keadaan Anda. Yang kedua, ini yang sudah saya tulis ya. Yang kedua, semakin Anda sering mendengar kata-kata psikosomatik, maka itu akan menimbulkan, yaitu ingatan Anda akan terus mengarah ke psikosomatis, asam lambung. Akhirnya Anda googling, searching ya di media sosial atau di YouTube atau di mana, gejala-gejala penyakit ini dan sebagainya. Nah, itu yang akan memperkeruh suasana, memperparah keadaan Anda atau memperburuk keadaan Anda. Itu. Semoga Anda paham dengan yang saya katakan. Begini, logikanya adalah begini. Misalkan Anda sudah melupakan sewaktu Anda disakiti orang. Anda sudah lupa ini, tetapi memori itu masih tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Tapi Anda lupa, di pikiran sadar Anda lupa. Saat itu ada orang yang mengingatkan, maka Anda akan teringat dengan luka batin Anda. Anda pernah disakiti orang ini. Teringat semua. Itu. Sekali lagi, saya bukan seorang ahli ilmu jiwa ya, tapi saya paham dengan sakit ini. Yang ketiga, semakin Anda membaca komen-komen ya, yang keluhan-keluhan itu, komen-komen yang keluhan-keluhan. Memang Anda mungkin, oh dia juga begitu, oh dia juga, plong Anda. Tetapi itu justru akan mensugesti di diri Anda. Karena apa? Sakit ini lebih dominan ke sugesti. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Jadi kalau Anda nonton YouTube saya, YouTube mentor yang lain, itu sudahlah, nggak usah baca komen-komen. Kalau Anda mau komen, semangat, udah itu, ya, itu ya, itu. Atau Anda kalau sudah tahu edukasi tentang psikosomatik, anxiety, asam lambung, sudah, Anda lakukan saja. Anda cukup melihat video yang memotivasi Anda, begitu. Jangan keluhan-keluhan yang Anda tonton, ya, itu. Nanti videonya Pak Yono nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Yang penting Anda sembuh. Itu ya. Saya dulu hanya menonton, yang utama saya tonton itu adalah Dr. Andri, karena isinya kebanyakan edukasi. Sama Mas Arya Surya, official, gitu. Yang keempat, semakin Anda sering mengeluh, maka akan memperburuk keadaan Anda. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah, ya, kecuali mengeluh sama Sang Pencipta. Anda mengeluh sama siapa? Sama pasangan Anda, kasihan kalau Anda sering mengeluh. Anda mengeluh sama orang lain yang tidak paham dengan sakit itu, kecewa Anda, karena mereka nggak paham. Anda mengeluh sama seorang psikolog, itu lebih bagus. Psikiater lebih bagus, karena tugas mereka ya itu, menerima keluhan Anda itu apa, untuk diberikan solusinya. Begitu. Kalau Anda mengeluh sama tetangga Anda, aduh saya kok begini, aduh, atau Anda mengeluh dengan diri Anda sendiri, tiap hari kok begini, ya gimana, gitu ya. Terus yang kelima, semakin Anda larut dalam sensasi yang Anda rasakan, maka justru sensasi itu tidak mau pergi. Misalkan Anda merasakan sensasi apa aja lah, nggak perlu saya sebutkan. Anda larut merasakan itu, aduh, ini dulu. Ingat, sensasi itu justru akan bertambah, sensasi yang lain akan berdatangan.
Gitu. Nanti akan saya berikan solusinya ya. Sebenarnya ini sudah ada solusinya, tapi nanti ini tonton sampai selesai biar Anda nanti paham. Gitu. Yang keenam, semakin Anda meratapi sakit ini, Anda ratapi tiap hari, Anda memikirkan, itu akan semakin memperkeruh keadaan Anda, memperburuk keadaan Anda, melambatkan kesembuhan Anda. Gitu. Terus yang ketujuh, semakin Anda menggebu-gebu ingin segera sembuh, maka Anda akan seperti di PHP. Ya, seperti di PHP. Karena apa? Sakit ini, ya, prosesnya itu lama. Untuk sembuh harus sabar. Makanya ini dibutuhkan yaitu sadar, ya. Sadar dulu. Setelah Anda sadar bahwa sakit ini begini-begini, Anda nanti bisa sabar dan ikhlas begitu. Ini memang susah, tetapi Anda latih. Yang kedelapan, kalau Anda masih sering apa-apa itu sakit hati, omongan orang begini Anda sakit hati, menyimpan dendam dan sebagainya, justru itu akan memperburuk keadaan Anda. Sensasi itu akan datang. Karena apa? Ini adalah sakit pikiran. Pikiran Anda tenangkan. Gitu. Nanti raga akan menyusul. Itu ya. Yang kesembilan, kalau Anda masih sering marah-marah, sudahlah, saya jamin susah Anda. Saya memang bukan dokter, bukan ahli jiwa, tetapi saya kalau semakin marah dulu ya, semakin marah, sensasi itu akan datang. Makanya marah itu nggak perlu dipendam, ya. Memang memendam marah itu sangat pengaruh ke jiwa kita. Ada kok, mengelola marah itu ada. Misalkan kalau Anda marah, udah tulis di buku. Wah, begini. Ya. Meluapkan kemarahan Anda dengan tulisan. Itu. Atau meluapkan kemarahan Anda dengan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itu ya. Terus yang ke-10, sering merasa kecewa. Apa-apa merasa kecewa. Digini-giniin orang aja merasa kecewa. Ya Anda akan kecewa terus. Kalau Anda menganggap misalkan Anda di PHP orang, Anda merasa kecewa, ya akan kecewa betul. Tetapi saat Anda di PHP orang, atau ya apalah, Anda biarin aja. Nggak merasa kecewa, ya nggak akan kecewa. Karena kecewa itu tergantung penangkapan kita, persepsi kita. Gitu. Yang ke-11, semakin Anda membanding-bandingkan atau menyamakan keadaan Anda dengan orang lain, justru itu akan memperburuk keadaan Anda. Itu. Ya. Jadi jangan membanding-bandingkan, menyamakan. Karena apa? Loh, dia merasakan ini, saya tidak. Loh, saya tidak merasakan ini. Dia kok merasakan ini? Loh, dia tidak merasakan ini. Saya merasakan ini. Ini betul nggak saya kena ini? Akan timbul keraguan. Terus yang ke-12, kesedihan memperparah keadaan Anda. Sedih tidaknya kita itu tergantung persepsi kita, tergantung penangkapan kita. Kalau kita misalnya sesuatu apa Anda anggap sedih, ya sedih. Tetapi kalau tidak, ya tidak. Memang ini susah ya. Saya juga baru belajar. Gitu. Udah 12 dulu, nanti yang lain menyusul. Ya. Kunci dari ini semua, ya sudah latih. Anda sering relaksasi, Anda sering meditasi. Anda sering istighfar, zikir kalau muslim. Kalau non-muslim ya sudah, Anda sesuaikan dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Karena inti dari ini semua, kita itu harus mendekat sama Sang Pencipta. Ya, hati, pikiran dan hati kita itu harus setiap hari itu ingat sama Sang Pencipta. Sudah.
Zikirullah itu mengingat Sang Pencipta. Astagfirullahaladzim atau istighfar itu minta ampun. Nah, itu tugas Anda. Relaksasi, meditasi. Ada tuntunannya di YouTube saya, audio meditasi relaksasi. Tetapi yang dua ini, yang meditasi heningkan pikiran sama apa itu diklaim hak cipta. Diklaim hak cipta. Karena big sound-nya itu. Saya ganti big sound, suara saya malah hilang gitu. Dan Anda nanti download ya, download meditasi saya, semua download sebelum saya hapus, gitu. Nah itu, jadi sudah, Anda cuek, sudah pasrah sama Sang Pencipta. Anda kan sudah berusaha, sudah berdoa, gitu, ya. Maka tontonan Anda yang sekarang harus yang menyenangkan, yang menenangkan. Bukan tontonan yang menakutkan. Makanya saya bikin video short. Apa fungsinya saya membuat video short yang komedi itu? Biar Anda nanti tertuju sama hal-hal yang berbau, yaitu lucu-lucu. Biar Anda bisa tertawa, tersenyum. Gitu ya. Oke, nanti akan saya lanjut. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Pribasyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.